Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang masalah. Studi ini dilatar belakangi oleh pengalaman pribadi peneliti yang mengalami dua macam pernikahan. Pernikahan pertama, ketika peneliti belum mengenal kekristenan, dan pernikahan kedua, setelah gagal dengan pernikahan sebelumnya, kemudian mengenal Alkitab, menjadi orang Kristen, lalu menikah. Pengalaman peneliti terhadap pernikahan yang didasari kebenaran Alkitab memberikan perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan pernikahan pertama ketika peneliti belum mengenal Alkitab. Alkitab menjadi harta berharga yang memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan pernikahan yang sehat. Di luar kekristenan, secara umum, pernikahan dan kehidupan keluarga yang bahagia adalah tujuan umum bagi dewasa muda. Pernikahan adalah kebutuhan sosial untuk hidup bersama dengan orang lain dan mempunyai relasi intim dengan seseorang. Lebih jauh lagi, pernikahan juga dipandang sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas hidup. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang sudah menikah mengalami tingkat kematian yang lebih rendah. Berbagai dimensi kehidupan dipengaruhi oleh pernikahan dan agama, seperti kesehatan fisik dan panjang umur, kesehatan mental dan kebahagiaan, kesejahteraan ekonomi. Terdorong oleh kebutuhan untuk mendapatkan manfaat dalam pernikahan inilah yang menyebabkan manusia melakukan sebuah perjanjian dalam pernikahan. Jadi, secara umum di luar pengajaran Alkitab, pernikahan merupakan kontrak sosial yang di dalamnya kedua pihak memiliki kewajiban untuk saling menguntungkan baik secara fisik, sosial, maupun secara emosional. Lebih jauh lagi, pernikahan secara umum dapat dimengerti di dalam tiga pandangan: pandangan naturalis, pandangan sosiologis institusional, dan pandangan berdasarkan hukum alam. Karol Jasinski menjelaskan tiga pandangan pernikahan secara umum. Pandangan naturalis menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan yang terjadi di dalam proses sejarah yang melaluinya dua manusia secara alamiah mengambil keputusan untuk mengikatkan diri satu sama lain dan memenuhi kepuasan dan kebutuhan untuk bahagia. Sebaliknya, pandangan sosiologis institusional percaya bahwa pernikahan adalah produk masyarakat yang memiliki realitas supraindividual, berbeda dan independen dari kehendak individu. Pandangan yang berdasarkan hukum alam menekankan bahwa pernikahan adalah lembaga hukum alam dengan kekuatan yang dibentuk sebagai monogami dan tidak dapat dipisahkan. Tujuannya adalah pengembangan pribadi dari pasangan yang sudah menikah dan memiliki keturunan. Pada umumnya pemahaman pasangan suami istri tentang pernikahan adalah seputar memiliki keturunan, memenuhi kebutuhan fisik dan emosi pribadi. Pernikahan dengan pemahaman ini cenderung berpusat kepada diri sendiri. Ketika peran Tuhan dalam suatu pernikahan tidak dianggap esensial, maka pernikahan tersebut dapat dikatakan sebagai pernikahan yang duniawi semata. Bertolak belakang dengan pandangan umum, Alkitab memberikan fokus yang berbeda dalam pernikahan, yaitu bukan berfokus kepada diri manusia, melainkan kepada diri Allah. Di dalam ajaran Alkitab, pernikahan adalah ide Allah dan Dialah yang menjadikan wanita atas kehendaknya sendiri sebagai penolong yang sepadan untuk laki-laki. Kejadian pukul 2:18-20. Pernikahan yang berdasarkan Alkitab melibatkan komitmen antara pasangan suami istri untuk hidup bersama dalam memahami, menjalani, dan berjuang untuk mewujudkan rencana Allah. Tuhan berencana supaya pasangan suami istri memiliki komitmen untuk menghadapi masalah-masalah yang muncul. Dalam pernikahan,
Partisipasi paling baik dari suami istri adalah ketika mereka memberikan diri untuk berkorban dan berbagi, bahkan menderita untuk orang yang dicintai atau menderita bersama orang yang dicintai. Menurut Vivian A. Susilo, sedikitnya ada 6 komitmen dalam pernikahan. Pertama, komitmen secara total adalah komitmen di mana pasangan suami istri menyerahkan diri secara menyeluruh dalam hubungan pernikahan. Kedua, komitmen untuk menerima adalah komitmen untuk menerima pasangan secara utuh, apa adanya, termasuk semua kebaikan dan keburukannya. Ketiga, komitmen secara eksklusif. Selain suami dan istri tidak boleh ada campur tangan tiadakan pihak ketiga, baik laki-laki maupun perempuan. Keempat, komitmen yang terus-menerus. Komitmen dalam pernikahan perlu dilakukan terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari meskipun keadaannya berubah-ubah. Kelima, komitmen yang bertumbuh makin lama makin dalam dan dewasa, setelah melewati liku-liku perjalanan hidup bersama-sama. Dan keenam, komitmen yang berpengharapan. Sekalipun tidak tahu apa yang akan terjadi pada kemudian hari, pasangan suami istri yang saleh tetap berpengharapan karena memiliki Yesus Kristus. Sesungguhnya, Alkitab memiliki kekayaan yang jauh melebihi pandangan-pandangan di luar Alkitab mengenai pernikahan yang sehat. Pasangan berlatar belakang non-Kristen yang sudah mengenal Alkitab seharusnya melihat dan mengalami perbedaan yang besar, dan seharusnya sangat menghargai kekayaan Alkitab sebagai panduan kehidupan pernikahan yang lebih sehat. Menurut Carol Heffernan, pasangan suami istri seharusnya dapat menghargai hal-hal yang Tuhan rancangkan dalam pernikahan, yaitu kemitraan, keintiman spiritual, dan kemampuan untuk mencari Tuhan bersama-sama. Kemitraan dan keintiman mungkin adalah hal yang biasa. Namun, kemitraan dan keintiman spiritual adalah hal yang luar biasa, unik dan sangat berharga bagi pasangan suami istri dalam membangun pernikahan yang sehat. Di dalam keintiman spiritual, pasangan suami istri diberikan kemampuan untuk bersekutu dengan Tuhan dan mencari kehendak Tuhan bersama-sama. Stenzel Clinical Services menambahkan tentang 5 pilar pernikahan Kristen yang sehat, yaitu kasih, kepercayaan, rasa hormat, pengertian, dan iman. Andreas J. Kostenberger menunjukkan model pernikahan yang sehat, yaitu model pernikahan yang alkitabiah di mana suami menjalankan perannya sebagai pemimpin dan istri mengerjakan bagiannya sebagai penolong, dan keduanya saling menghargai dan menghormati. Alkitab telah meletakkan dasar yang sangat penting terhadap pernikahan sebagai cerminan citra Tuhan, gambaran relasi antara Tuhan dengan umat-Nya, dan sebagai pola persekutuan antara Kristus dengan gerejanya. Pasangan suami istri yang serius mempelajari dan menghidupi ajaran Alkitab seharusnya memiliki banyak pengalaman berharga yang mengubahkan, mengarahkan, dan membangun pernikahan yang sehat. Pengalaman-pengalaman dalam pernikahan secara umum berhubungan dengan tantangan di dalam menghadapi masalah. Ragnar D. Storasli dan Howard J. Markman menemukan bahwa masalah dalam pernikahan yang ditemukan di dalam pernikahan fase awal meliputi masalah ekonomi, komunikasi, seks, keturunan, rekreasi, dan kecemburuan. Semua masalah ini juga dapat ditemukan dalam semua pernikahan, baik dalam pernikahan umum, pernikahan dengan agama, atau pernikahan Kristen. Penelitian lain yang dilakukan oleh Chung Rainho et al. menunjukkan bahwa masalah dalam hubungan pernikahan memengaruhi kesehatan psikologis individu. Konflik dan masalah pernikahan mempunyai korelasi yang kuat dengan depresi. Lebih jauh dari itu,
Todd K. Mohing mengatakan bahwa salah satu penyebab konflik yang berakhir pada perceraian berkaitan dengan perbedaan pertumbuhan dalam agama suami dan istri. Jikalau perbedaan pertumbuhan dalam kepercayaan dapat mengakibatkan konflik yang berujung pada perceraian, pertanyaan yang muncul adalah, bagaimanakah intensitas konflik dari pernikahan di mana salah satunya memiliki latar belakang kepercayaan lain sebelum menikah? Mohing mengungkapkan salah satu contoh tentang masalah yang berakar dari perbedaan kepercayaan, yaitu masalah mendidik anak. Kemudian Patrick C. Hughes mengatakan komitmen keagamaan dapat memengaruhi sikap pasangan terhadap perceraian. Latar belakang kehidupan sebelum pernikahan telah membentuk seseorang menjadi pribadi yang kemudian dibawa ke dalam kehidupan pernikahan. Caroline Zinicola menjelaskan faktor-faktor dari keluarga asal yang memengaruhi kehidupan pernikahan adalah peran dalam rumah, ekspresi kasih sayang, dan juga tanggung jawab setiap anggota keluarga. Faktor-faktor tersebut mengakar kuat dalam keluarga asal, sehingga memberikan pengaruh pada perjalanan hidup selanjutnya, termasuk dalam pernikahan. Setiap faktor tertentu dalam keluarga asal membentuk kepribadian dan preferensi seseorang sebagai anggota keluarga selanjutnya. Maureen R. Waller dan Sarah S. S1MCH Pronunciation Lanahan lebih jauh lagi menemukan bahwa ketika seseorang menikah, dia akan membawa seperangkat keyakinan dan karakteristik pada hubungan yang kemungkinan akan mempengaruhi masa depan mereka bersama. Dengan demikian, latar belakang kepercayaan sebelum pernikahan sewajarnya dapat memberikan pengaruh di dalam kehidupan pernikahan Kristen. Pertanyaan berikut yang muncul adalah, apakah faktor-faktor penyebab pasangan suami istri dapat mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada dan tetap memelihara kelanggengan pernikahan? Morton Kisen sebagai seorang peneliti bidang pernikahan dan keluarga mempelajari faktor penentu kelanggengan pernikahan. Kisen menyebutkan 8 inti kompetensi yang menjamin kesuksesan dalam pernikahan yang didasarkan pada studi dan analisis data dari pengalaman pribadi dan pekerjaan klinis dalam menangani dan membantu pasangan suami istri. Kisen menyimpulkan bahwa 8 kompetensi tersebut adalah kapasitas dalam berkomitmen, kematangan emosional, toleransi terhadap ketidaksempurnaan, hikmat bawah sadar, kebergantungan yang sehat, keberhasilan untuk mengatasi ketertarikan dan keterikatan dengan orang tua, kapasitas untuk menghadapi realita, serta memiliki selera humor. Menurut Kisen, secara umum kapasitas ini berkembang ketika seseorang bertumbuh di dalam pengasuhan sepasang orang tua yang penyayang. Akan tetapi, ada juga orang yang di dalam pertumbuhannya membutuhkan tambahan orang lain yang mendampingi dan membimbing. Di dalam pernikahan Kristen, Alkitab memiliki kriteria yang khusus tentang pernikahan yang sehat dan memberikan tuntunan bagaimana menjaga kelanggengan pernikahan. Rasul Paulus mengatakan bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius pukul 3:16. Dengan demikian, Alkitab mempunyai peran besar sebagai penuntun di dalam pernikahan Kristen dengan pasangan berlatar belakang non-Kristen. Jika pasangan suami istri menjadikan Alkitab sebagai pedoman utama dalam menghidupi pernikahan mereka sehari-hari, maka mereka memiliki pemahaman tentang banyak hal yang berbeda dari apa yang dibawa dari keluarga asal, misalnya kesepakatan dalam pengelolaan keuangan, pendidikan anak, menentukan arah tujuan keluarga, dan bagaimana menghadapi konflik dengan bersandarkan pada hikmat dan ajaran Alkitab. Alkitab yang terdiri dari 66 kitab perjanjian lama dan baru adalah firman Tuhan yang sempurna diilhamkan oleh Tuhan dan tanpa kesalahan, inerrant, dalam naskah aslinya. Ini juga menyiratkan bahwa Alkitab
adalah otoritas tertinggi dan final dalam menguji semua klaim tentang apa yang benar dan yang indah dalam setiap area kehidupan pasangan suami istri. Pasangan suami istri harus membawa semua pemikiran dan perasaan serta tindakannya sejalan dengan pengajaran Alkitab. Steve Carr mengatakan bahwa untuk menghadapi perbedaan-perbedaan akibat pembentukan keluarga asal, pasangan suami istri harus membuat pilihan yang tepat. Di dalam menghadapi ego masing-masing, Alkitab akan menuntun pasangan suami istri untuk memilih tidak mengutuk, melainkan memilih untuk meminta pengampunan, menentukan sikap kompromi dalam hubungan, mendiskusikan tentang perbedaan, memutuskan untuk menghormati, belajar untuk menerima serta secara sengaja memberi dengan penuh kasih. Pasangan suami istri perlu memiliki dasar penilaian yang sama terhadap perbedaan-perbedaan, sehingga keduanya bisa memiliki perspektif yang sama ketika melihat apa yang dibawa sebelum pernikahan. Dengan perspektif yang sama, mereka juga dapat lebih mudah memiliki kesepakatan dalam memahami, menerima, membandingkan, memilih apa yang perlu ditinggalkan, diubah, dipertahankan, atau dikembangkan dalam pernikahan yang berlandaskan kebenaran Alkitab. Keunikan pergumulan pernikahan Kristen dengan pasangan berlatar belakang non-Kristen seharusnya menjadi masukan yang berharga bagi gereja untuk menemukan kebutuhan pembinaan dan pendampingan supaya mereka dapat membentuk keluarga Kristen yang lebih sehat di dalam kehidupan baru mereka sebagai pembelajar Alkitab. Mengingat banyaknya pengaruh keluarga asal di dalam pembentukan keluarga baru, khususnya di dalam pernikahan dengan pasangan berlatar belakang non-Kristen, dibutuhkan penelitian untuk menjawab pertanyaan, apakah peran Alkitab dalam pernikahan Kristen dengan pasangan yang salah satunya berlatar belakang non-Kristen?